Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Makasih. Perkenalkan saya Devi Dwi Agus Prasetyo. Oh iya, saya Arini Sekaring Pertiwi Mbak, bisa dipanggil Arini. Ada keperluan apa ya di sini? Jadi gini Mbak, saya mau berkonsultasi. Dengan senang hati Mbak, tapi sebelumnya apakah Mbak Devi pernah mengikuti sesi konseling? Sejauh ini belum Mbak. Saya jelaskan dulu ya Mbak. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien. Di sini itu konselornya saya dan Mbak Devi sebagai klien. Konseling ini untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh klien Mbak. Oh gitu ya Mbak. Tapi saya takut Mbak mau berbicara, mau berkutat. Tidak usah takut Mbak, karena dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu khawatir, Mbak nggak perlu sungkan kalau rahasia Mbak tersebar kemana-mana. Lalu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana Mbak Devi itu datang ke sini itu tanpa adanya paksaan, dan saya juga sukarela memberikan saran kepada Mbak Devi. Terus ada juga asas keterbukaan Mbak. Jadi saya harap karena Mbak Devi sudah sukarela dan percaya sama saya, Mbak Devi juga terbuka untuk menceritakan semua masalahnya kepada saya. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak, dan sebelum proses konseling ini berlangsung, saya akan menyampaikan bahwa proses konseling kita itu dibatasi waktu selama 30 menit Mbak. Oh gitu Mbak. Silahkan Mbak langsung ceritakan saja apa yang sedang Mbak Devi hadapi saat ini. Jadi gini Mbak, saya itu sedang kuliah saat ini dan saya juga mengikuti organisasi. Selain itu juga saya harus handle semua pekerjaan rumah saya gitu kan. Oh, jadi Mbak selalu dapat kepercayaan di organisasi dan juga kuliah dan juga di pekerjaan rumah seperti itu ya Mbak? Iya Mbak. Sebelumnya untuk mengikuti organisasi tersebut Mbak Devi itu sukarela apa ada paksaan? Iya awalnya sih saya sukarela Mbak, tapi kesini-sini jadi kayak ke diri saya jadi tertekan gitu Mbak. Oh, jadi Mbak keberatan di organisasinya itu. Kalau boleh tahu di kuliahnya itu Mbak Devi beratnya kenapa ya? Ya karena banyak tugas gitu loh Mbak, jadi selain banyak tugas dari sekolah, kuliah juga gitu kan, dan di organisasi juga banyak tugas gitu loh Mbak. Sedangkan itu juga aku juga harus kerjain pekerjaan rumah juga gitu kan, bantu orang tua gitu Mbak. Oh, jadi seperti itu ya. Lalu bagaimana nih cara Mbak Devi ngatur waktu antara tugas kuliah, organisasi, dan pekerjaan rumah sebelum proses konseling ini Mbak? Ya kan awalnya saya sekarang kan semester 6 ya Mbak ya. Jadi kalau pertama kali ikut organisasi itu kan masih semester awal, jadi saya bisa membagi waktu, tapi karena sekarang ini udah banyak tugas segala macam jadi susah Mbak. Oh, jadi tertekannya baru akhir-akhir ini ya Mbak. Ini saya ada kertas dan bolpoin. Mbak Devi bisa tuliskan kendala apa yang Mbak Devi hadapi saat ini. Iya Mbak. Ini sudah. Oke, jadi kendalanya itu di tanggung jawab organisasi dan pekerjaan rumah yang menyebabkan tugas kuliah Mbak Devi itu keteteran ya Mbak. Nah, sebenarnya Mbak Devi itu bisa membuat jadwal nih Mbak dari pagi setelah bangun tidur sampai malam sebelum tidur, dan bisa membuat konsekuensi. Konsekuensi ini itu kalau Mbak Devi dapat mengerjakan semua jadwal tadi, Mbak Devi berhak mendapatkan hadiah. Kalau Mbak Devi gagal dalam menjalankan jadwal yang udah dibuat tadi, Mbak Devi dapat hukuman. Silakan Mbak, konsekuensi apa yang ingin Mbak buat? Iya Mbak. Nah, jadi konsekuensinya itu kalau Mbak Devi berhasil menjalankan jadwal tadi dari pagi sampai malam, Mbak Devi berhak jalan-jalan ke tempat wisata yang Mbak inginkan. Kalau Mbak gagal, Mbak harus mendapat hukuman. Jadi misal Mbak ada tugas nih dari pagi, itu malamnya harus dikerjain. Mbak Devi harus meninggalkan pekerjaan rumah dan organisasi terlebih dahulu, karena itu konsekuensi yang udah Mbak Devi buat. Oh gitu ya Mbak.
Iya, seperti itu Mbak. Nah, sebelum proses konseling ini berakhir, hal apa nih yang Mbak Devi dapatkan dan Mbak Devi rasakan dalam proses konseling ini? Iya, setelah saya berkonseling dengan mbaknya, saya merasa saya mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah saya, Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Nah, sebenarnya solusi itu dari Mbak sendiri dan saya sebagai konselor hanya mengarahkan Mbak. Saya rasa konseling hari ini sudah cukup, Mbak. Terima kasih banyak atas solusi dan sarannya, Mbak. Pamit. Baik Mbak, sama-sama. Tapi apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada. Saya rasa sudah cukup. Udah Mbak, kalau gitu saya pamit ya Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam.